Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Reski Anastasia, bisa dipanggil Okta aja. Okta, ya? Iya, saya dari Malang Inspirasi. Hari ini senang sekali bisa bertemu dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang dengan Bapak Imron. Pak Imron aja ya Pak. Oke, hari ini langsung saja ini Pak, kita akan berbincang santai mengenai perkembangan pilkada yang ada di Kota Malang. Nah, ini kan dengar-dengar isunya kan banyak sekali masyarakat senior yang mencoba untuk naik pilkada lagi. Nah, namun masih tergeser sama beberapa calon yang muda-muda nih Pak. Oke, mungkin pertama dulu nih Pak, ini Bapak udah jabat sebagai Ketua DPC ini sejak kapan Pak? Sejak tahun 2022. Sejak tahun 2022. Oke, udah ini pertama kali menjabat sebagai ketua atau udah pertama kali? Sebelumnya ada jabatan yang pernah didapat apa hanya ini saja Pak? Sebelumnya kan di birokrasi. ASN. Oh, Kepala Kementerian Agama. Oh. Di Malang Raya. 2011 sampai 14 di Kota Batu. 2014 pindah Kota Malang. 2016 pindah ke terakhir di kabupaten. Inspirasinya kok pengen jadi ketua ini apa Pak? Ada dorongan dari? Tidak terbayangkan. Langsung aja ada pikiran. 2018 itu saya belum purna. Ada yang partai yang nawari saya untuk terjun di politik. Bapak langsung langsung. Oke. Pertama ditawari Pak Rendra, kebetulan saya kan dinas terakhir kepala agama. Iya. Pak Rendra ditawari politik, ya dirayu lah. Dirayu terus akhirnya ya, karena mungkin belum berjodoh ya. Iya. Pernah ditawari PKB. Bapak masih belum serak berarti di PKB. Belum pensiun. Masih aktif jadi. Kita wari P3 secara kebetulan waktu itu menterinya kan dari Pak SD kok terakhir dulu aku ke Demokrat dan kebetulan wali kotanya kan itu masih jadi teman saya untuk sahabat akrab berarti ya Pak? Akrab, hanya 1 jam mungkin proses langsung jadi ya, bukan langsung jadi. Artinya saya tidak berpikir panjang lah ketika Mas Sutiadi yang menawarkan. Karena saya sudah tahu Mas Sutiadi. Berarti udah jodohnya di Partai Demokrat ya Pak? Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Ini bagaimana Partai Demokrat menilai nih tentang pemilu legislatif Februari kemarin yang sangat dinamis, yang banyak para caleg-caleg senior yang tergusur sama caleg-caleg junior nih Pak. Tergusur maksudnya? Iya, jadi banyak yang malah orang-orang ini sebenarnya saya mau sama yang muda aja, bosan sama yang tua. Itu gimana Pak? Menurut Bapak sebagai ketua? Iya, saya alhamdulillah termasuk enggak yang tergusur. Alhamdulillah. Ya mungkin berkat perjuangan saya sendiri dengan teman-teman. Alhamdulillah saya termasuk yang tergusur. Ya memang waktu itu begitu dinamis, terutama calon-calon yang baru yang lebih banyak milenial, terus yang senior itu kemungkinan lengah. Jadi apa yang dilakukan oleh para junior itu di luar prediksi yang senior. Ya, betul. Saya yakin seperti itu. Karena mungkin kebanyakan masyarakat ngiranya biar yang muda yang sekarang naik, biar inspirasinya lebih luas gitu. Karena banyak yang di TikTok, di Instagram, sama di berita lain, masyarakat menilai kayak saya bosan sama yang tua, pasti gitu-gitu aja cara penilainya. Saya kira nah, mungkin menurut Bapak gimana Pak? Menurut saya, karena menurut saya pribadi dengan teman-teman yang kemarin nggak jadi, terutama yang senior, ya memang lengah. Lengah mungkin yang incumbent itu dengan sudah punya modal dengan politik, terus sudah komunikasi dengan masyarakat selama 5 tahun dan lain sebagainya. Ternyata itu bisa dirubah hanya pada malam pemilu itu.
Di saat Jadi yang menentukan pada malam pemilu itu, karena gerakan yang junior itu begitu itu banternya gitu. Iya. Saya seperti itu. cara Bapak buat mempertahankan nih Pak, mempertahankan pemikiran masyarakat bahwa yang tua ini nggak bakalan kalah sama yang muda itu bagaimana Pak? Baik, masyarakat tidak melihat dari segi itu. Masyarakat ya namanya mindset kan. Iya betul sekali. Kalau ada istilah di saya itu laisal fulus mampus. Iya betul. Mungkin itu mindset masyarakat yang Iya. sulit dorong. Iya betul. Menurut saya. Oke. Ini Pak, pertanyaan yang kedua, di tahun politik 2024 ini banyak diwarnai dengan wajah-wajah baru. Sejauh mana Partai Demokrat mendorong kader mudanya untuk maju menjadi legislatif maupun maju menjadi pilkada Pak? Apa ada dorongan dari Bapak juga dari mendorong semua kader-kadernya yang muda agar ikut menjadi seperti Bapak atau gimana Pak? Yang jelas ya kami selama berdua mendorong kepada kaum milenial dari kader Demokrat agar termotivasi Iya betul. untuk ikut kontestan pertama nanti di tahun 2000. Jadi kita jangan berpikir yang kemarin Iya. ke depan bagaimana supaya bisa termotivasi kader Demokrat. Makanya saya nanti 5 tahun ke depan itu akan membenahi internal. Kemarin saya baru 2 tahun kan jadi Iya. tua, jadi masih belum bisa berbuat apa-apa. Insya 5 tahun ke depan, maka saya sekarang ini sudah mulai kerja sama dengan kandidat calon Yang lain juga. di pilkada ini. Iya. Dalam rangka untuk membangun demokrasi. Ada cara tersendiri dari Bapak nggak buat memotivasi kader-kader yang masih muda nih buat bisa berani? Iya, Partai Demokrat sampai menasionaliskan dari sisi. Iya. Secara kebetulan latar belakang saya pernah jadi kepala. Nanti saya akan menanamkan yang memberi motivasi kepada kawan-kawan muda itu mengintegrasikan antara partai yang bersifat religius dan nasional. Mungkin ada seminar atau setiap pertemuan gitu dari Bapak buat ke semua kadernya atau cuman sekedar ketemu gitu? Ya, saya di Pampol kan ada nama ruang itu tujuannya kan untuk pembinaan, untuk kaderisasi. Iya. Dan sudah ada program untuk memberi motivasi, terus inspirasi lewat dalam saya laksanakan secara Berarti selalu ada kaderisasi acara-acara kayak gitu ya Pak buat mendukung semua kader-kader muda. Oke, mungkin 2 pertanyaan ini dulu ya Pak. Selanjutnya kita break 5 menit terlebih dahulu. Tapi untuk sementara saya tahu diri lah. Karena kursi saya hanya 3. Oh iya. Yang 9 saja sekarang masih ragu-ragu kayak BDI untuk mencalonkan kadernya. Ya udah, apalagi yang 3 seperti saya. Tapi kan Bapak ada pengalaman nih Pak di ketua sama di beberapa jabatan yang lain. Tapi Bapak masih pengen jadi wali kota atau udah? Ya udah enggak usah saya. Jadi sebenarnya banyak yang meminta saya untuk maju, tapi saya tahu ya mungkin banyak orang-orang yang mungkin lihat latar belakang jadi kepala raya. Mungkin orang-orang yang minta saya itu mungkin karena melihat latar belakang, tapi saya tetap untuk sementara ingin mengadu. Kalau ada sebagian masalah, bahkan teman-teman dewan itu satu di antara 45 ada yang banyak yang minta. Bapaknya karena mungkin melihat saya ada potongan apa-apa gimana gitu, bisa terjadi. Tapi saya jawab untuk
untuk sementara ini terjadi. Oke. Ingin mendukung yang lain yang sekarang ini anggap yang saya dukung itu. Menyemangati yang lain ya Iya. Pak. Oke. Ini buat dukungan dari Partai Demokrat buat kontestasi wali kota Malang ini lebih ke arah yang mana nih Pak? Ke apa, Anton kah atau ke wali kota yang sekarang kah atau ke siapa nih Pak dari Ya. Partai Demokratnya sendiri? Kami kemarin itu buka penjaringan kan selama 30 hari kan. Satu di antara yang daftar penjaringan itu apa? Jadi pertama kali yang saya dekati Mas Sutiaji, ya Pak, apapun alasannya Mas Sutiaji kader, gitu. Iya. Jadi, sebelum saya melangkah ke yang lain, Mas Sutiaji saya dengar masih siap kalau ternyata saya tunggu dia nggak memberi jawaban yang jelas. Hanya saya itu jauh sebelum saya buka penjaringan memang ada instruksi dari DPRD agar mengutamakan internal dulu, utamakan sebagai apalagi maksudnya tinggal. Tapi ternyata sampai saya buka penjaringan bahkan sampai dia nggak punya minat. Iya. Dan saya menerima yang daftar. Satu yang daftar itu Mas Alis, mantan ASN, yang kedua Mas Ardan, yang ketiga Pak Imam Sugandi, Iya. Mas Fairuz kader sendiri, Pak Fairuz, Iya. kader Demokrat. Oh iya. Beliau kedudukannya wakil ketua DPD, jadi wakilnya Mas Emil. Yang terakhir dari 5 yang didaftar kami kirim ke DPD. Akhirnya yang dikasih surat tugas oleh DPP dari 5 orang itu 2 orang. Yang pertama Ardan, yang kedua nanti siapa di antara 2 ini yang mau direkom oleh DPP itu semua terserah itu. Bukan jadi kemenangan saya hanya ditugaskan untuk melakukan kerja. Perkara di perjalanan mungkin Pak Wahyu juga daftar lagi karena DPP kami sekarang masih belum menutup. Iya. Karena semua itu untuk siapa yang mau direkom itu sudah menjadi kemenangan DPP. Bisa turun ke Banten, bisa turun ke Sarga, bahkan nanti tidak memilih bisa turun kepada yang lain. Iya. Itu mungkin kondisi politik. Masih kondisional ya Pak. Iya. Karena apa ya? DPP antar partai sudah saling komunikasi. Untuk kepentingan partai. Nanti nggak melulu sama kader ini aja deh, sama itu Ya, nggak. sementara kader kita kan hanya Mas Fairuz. Iya. Secara kebetulan hanya nyalon sama N2. Ikan yang sama. Iya. Oke. Mungkin ini dalam rangka Hari Kemerdekaan menurut Bapak Imron seperti apa makna HUT RI yang ke-79 ini? Ini kan lagi Agustusan juga nih Pak. Di Temanya apa itu? ini Pak, makna perayaan Hari Raya Indonesia, Hari Kemenangannya Indonesia. Iya. Temanya apa ya? Tentang pilkada sih Pak, cuman ini kita juga ingin tahu tentang Bapak mengenai bagaimana sih pandangan Bapak tentang Agustusan tahun ini. Ya, kebetulan Hari Kemerdekaan sekarang ini secara kebetulan bersamaan Iya, kebersamaan. dengan pilkada serta secara kebetulan pendaftarannya itu Iya. dimulai bulan Agustus, Iya, betul. tanggal 27. Betul. Dan secara kebetulan pula bersamaan dengan pelantikan anggota dewan. Misalnya anggota dewan Kota Malang ini akan dilantik tanggal 24 Agustus, tanggal 27 itu pembukaan pendaftaran calon Iya, betul. pilkada. Ya. Yes, saya kira momen ini harus betul-betul disyukuri oleh masyarakat. Ya.
Yang pertama, karena bulan-bulan ini Kota Malang akan melaksanakan pilkada serentak. Saya minta kepada masyarakat agar di dalam memilih pemimpin itu harus betul hati-hati, ya. Karena pemimpin itu pemberian Allah sebagai amanah. Iya. Makanya nanti saya berharap nomor ini betul-betul jadi perhatian masyarakat. Karena pas hari ulang tahun kemerdekaan sekaligus ada pilkada serentak, momen ini harus betul-betul dipikirkan oleh masyarakat di dalam memilih pemimpin. Karena pemimpin itu kan amanah. Iya, betul. Bahkan kalau sampai ada orang diberi amanah oleh Allah, punya amanah, tunggu itu orangnya. Iya. Kata Nabi, kita itu jatuh amanah ke fantasi. Jadi jika orang itu diberi amanah oleh Allah lalu sia-siakan, tunggu itu. Mungkin ada cara tersendiri dari Partai Demokrat dalam rangka menyemangati kadernya, tapi juga dalam tema Agustusan ini apa ada cara-cara tersendiri kayak misalnya ngadain lomba di satu kampung nih Pak. Nah, dalam rangka Agustusan tapi juga minta ke masyarakat buat dukung kadernya kayak gitu, ada cara kayak gitu atau enggak? Ya, kan itu sudah kegiatan rutin. Iya. Ya. Cuman sekarang momennya pas. Iya, pas. Pilkada. Agustus, iya sama pilkada. Makanya dalam di kemerdekaan itu saya minta kepada para kader untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk memuliakan hari kemerdekaan. Iya. Sambil menyampaikan kepada masyarakat saran memilih. Oke, ini langsung masuk ke pertanyaan yang terakhir Pak. Apa ada pesan moral untuk warga Kota Malang dalam memperingati kemerdekaan kali ini, khususnya menjelang pilkada? Oh ya, terutama untuk masyarakat. Iya, betul, untuk masyarakat Kota Ya. Malang. Jadi di hari kemerdekaan itu pertama saya berharap kepada masyarakat untuk mensyukuri Ya. nikmat kemerdekaan. Mensyukuri dengan jalan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi walaupun memeriahkan hari kemerdekaan, tapi saya minta untuk yang positif. Terus yang kedua, karena hari kemerdekaan tahun ini bersama dengan pilkada, itu nanti akan ada dinamika politik yang begitu tajam, gitu ya. Dan minta kepada masyarakat, karena Allah menciptakan manusia itu berbeda, maka nanti ketika terjadi perbedaan saya minta untuk tidak saling menjelek-jelekan, untuk tidak saling menjatuhkan. Karena memang manusia diciptakan untuk berbeda. Makanya perbedaan itu suatu rahmat. Al-ikhtilaf ummati rahmat. Jadi perbedaan itu rahmat. Maka jangan sampai perbedaan itu mendatangkan laknat, satu sama lain saling memusuhi. Jangan sampai apalagi berbeda pilihan. Makanya saya minta kepada masyarakat, ya, makna mensyukuri nikmat Allah harus itu, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Karena memang Allah menciptakan manusia untuk berbeda. Tapi perbedaan jangan sampai mendatangkan laknat, tapi harus mendatangkan rahmat. Sehingga nanti kalau nanti memilih pemimpin. Oke, ya, mungkin sekian yang bisa saya pertanyakan hari ini. Terima kasih Pak sebelumnya untuk waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Semoga Bapak dan semua kadernya sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.